Selamat menyimak. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, ada sebuah deretan kios sederhana di pinggir jalan utama. Di antara tukang tambal ban dan toko sembako, ada satu warung makan yang selalu penuh, bahkan di hari kerja sekalipun. Warung itu tidak besar, hanya cukup menampung 5 meja dan beberapa kursi plastik. Namanya tertulis di atas pelang kayu yang sudah mulai miring, Soto Lamongan Bu Diana. Aroma dari warung itu bisa tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Bukan sekadar bau rempah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap orang yang lewat, entah kenapa, merasa ingin berhenti sejenak dan mencicipi. Pemilik warung itu, Bu Diana, dikenal sebagai perempuan yang pendiam tapi ramah. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu membalas sapaan dengan senyum kecil. Sudah 2 tahun sejak warung itu dibuka, dan dalam waktu singkat, warung kecil itu menjadi salah satu yang paling laris di kota tersebut. Kabar tentang Soto Bu Diana sampai ke telinga Aldi, seorang jurnalis kuliner lepas. Ia sedang mengerjakan liputan tentang warung-warung pinggir jalan yang punya rasa istimewa. Setelah membaca beberapa komentar dan postingan di media sosial, nama Soto Bu Diana terus muncul. Aldi datang ke warung itu di siang hari. Warung penuh. Ia harus menunggu di luar selama hampir 15 menit sebelum akhirnya dapat tempat duduk. Pelayanannya cepat, dan tak lama kemudian semangkuk soto panas dengan kuah kekuningan pekat tersaji di hadapannya. Begitu sendok pertama masuk ke mulutnya, Aldi langsung tahu ini bukan soto biasa. Rasanya kaya, dalam, gurih, dan punya jejak rasa yang tertinggal lama di lidah. Tapi lebih dari itu, ia merasa nyaman, seolah rasa itu memeluknya dari dalam. Anehnya, ada sedikit sensasi hangat yang menjalar sampai ke tengkuk. Ia memperhatikan sekitar. Ruangannya sederhana, tidak ada dekorasi mencolok. Tapi ada satu hal yang membuat Aldi mengernyit. Hawa di dalam warung itu terasa lebih sejuk dibandingkan luar. Bahkan saat dapur terbuka dan api kompor menyala, udara di dalam tetap terasa dingin. Setelah makan, Aldi menghampiri kasir, yang ternyata dijaga langsung oleh Bu Diana. Perempuan itu menyambutnya dengan senyum pelan dan sopan. "Enak, Mas?" tanyanya. Aldi mengangguk. "Lebih dari enak, Bu. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan." Bu Diana hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Kalau cocok, jangan lupa mampir lagi." Aldi berniat meminta izin untuk wawancara, tapi menahan diri. Ia merasa belum waktunya. Ada sesuatu dari cara Bu Diana menatap yang membuatnya berpikir, warung ini menyimpan cerita, dan cerita itu tidak bisa diburu. Sebelum pulang, Aldi melirik ke arah dapur yang setengah terbuka. Ia melihat beberapa panci besar, beberapa bumbu di rak, dan sebuah kendi tanah liat berukir yang diletakkan di sudut lantai, di antara ember dan kompor. Kendi itu terlihat tua. Bagian bawahnya seperti gosong, dan tutupnya terbuat dari kayu yang sudah mulai menghitam. Tidak ada yang memperhatikan benda itu. Tidak ada yang menyentuhnya. Aldi mencatatnya dalam hati. Sore itu, ia menulis catatan ringan untuk blognya. Tapi dalam hati, ia tahu ini belum selesai. Ia merasa harus kembali. Bukan hanya untuk soto itu, tapi untuk rasa penasaran yang tumbuh pelan-pelan. Aroma dari warung Bu Diana tidak hanya tinggal di lidah, tapi juga di pikiran. Dan malam harinya, saat ia mencoba tidur, Aldi mendengar kembali suara dari warung itu. Bukan suara pelanggan, bukan suara panci, tapi suara kecil, seperti tawa anak-anak, samar, seolah terbawa dari sudut ingatannya. 2 hari setelah kunjungan pertamanya, Aldi kembali datang ke warung Soto Bu Diana. Kali ini ia memilih datang lebih awal, sebelum jam makan siang, saat warung belum terlalu ramai. Ia ingin mengamati lebih leluasa, dan jika memungkinkan, berbincang sedikit lebih dalam dengan pemiliknya. Saat tiba, ia melihat Bu Diana sedang mengatur bahan-bahan di meja dapur. Beberapa karyawan terlihat sibuk menyiapkan piring dan memotong bahan, tapi tidak banyak percakapan. Suasana warung terasa tenang, tapi ada semacam kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Hawa dingin juga masih terasa, padahal hari itu matahari cukup terik. Aldi kembali memesan soto. Rasanya tetap sama, kaya dan sulit dijelaskan. Namun hari itu, ia tidak terlalu fokus pada rasa. Pandangannya terus tertuju ke arah dapur, ke sudut di mana kendi tanah liat itu diletakkan. Kendi itu masih ada di tempat yang sama. Diam, seolah menjadi bagian dari lantai itu sendiri. Tidak ada yang mendekatinya. Bahkan saat salah satu karyawan hampir menyentuh area di dekat kendi itu untuk mengambil ember, ia terlihat ragu dan memilih mengambil ember lain di sisi yang berbeda. Setelah selesai makan, Aldi memberanikan diri menghampiri Bu Diana yang sedang mengelap meja. "Bu, maaf ganggu sebentar," katanya pelan. Bu Diana menoleh. "Iya, Mas. Saya dari media online kuliner. Saya tertarik menulis tentang warung ini. Kalau Ibu berkenan, saya ingin ngobrol sedikit." Bu Diana tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Boleh, tapi sebentar saja ya, Mas. Saya masih banyak yang harus disiapkan."
Mereka duduk di bangku panjang dekat dapur, agak jauh dari pelanggan. Aldi membuka percakapan ringan tentang sejak kapan warung ini berdiri, bagaimana awal mulanya, dan menu andalannya. Semua dijawab dengan kalimat-kalimat pendek oleh Bu Diana. Ia tetap ramah, tapi tidak banyak bicara. Setelah beberapa menit, Aldi memutuskan untuk menanyakan hal yang paling mengganjal di pikirannya. Bu, kalau boleh tahu, kendi di dapur itu kenapa nggak pernah dipindahkan? Pertanyaan itu membuat Bu Diana terdiam. Ia menoleh pelan ke arah dapur, lalu kembali menatap Aldi. Itu bukan kendi biasa, jawabnya pelan. Tapi saya rasa Mas Aldi tidak perlu tahu lebih jauh tentang itu. Aldi mengangguk, tapi tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Bu Diana terlihat ragu. Ia mengelap tangannya dengan kain, lalu berkata, "Kalau Mas benar-benar penasaran, datanglah malam Jumat. Tapi saya harus bilang dari sekarang, kalau Mas sudah tahu, Mas nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi." Aldi tidak langsung menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang berat dalam kata-kata Bu Diana. "Saya hanya ingin tahu apa yang membuat soto ini terasa begitu berbeda," katanya akhirnya. Bu Diana tidak menjawab. Ia hanya menatap Aldi sebentar, lalu bangkit berdiri dan kembali ke dapur. Hari itu, Aldi pulang dengan banyak pikiran. Ia tidak mendapat jawaban pasti, tapi justru rasa penasaran dalam dirinya semakin dalam. Ia merasa warung itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Dan kini, ia punya satu tujuan, datang kembali malam Jumat. Malam Jumat itu, warung soto Bu Diana tutup lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu luar sudah dimatikan sejak pukul 9 malam. Tidak ada pelanggan yang datang, dan semua karyawan sudah dipulangkan. Diana masih berada di dalam warung. Ia membersihkan panci besar, menyapu lantai, dan merapikan bahan-bahan sisa. Tak banyak suara terdengar, hanya desiran angin yang sesekali masuk lewat celah-celah dinding kayu. Ia tahu malam itu akan datang. Sudah lama ia tidak membuka kembali ingatan tentang bagaimana semua ini bermula. Tapi, sejak Aldi mulai bertanya, dan Candy itu seolah ikut bereaksi, Diana merasa waktunya kembali mengingat titik awal. 2 tahun yang lalu, saat warung ini baru berdiri, Diana masih hidup pas-pasan bersama suaminya, Fikri. Mereka hanya punya modal sedikit, dan warung kecil ini pun awalnya tidak banyak dikunjungi orang. Dalam sebulan pertama, penghasilan mereka bahkan belum cukup untuk membayar sewa tempat dan listrik. Suatu malam, saat Diana sedang membersihkan dapur sambil menangis pelan karena tekanan hidup yang terasa berat, seseorang datang. Ia tidak masuk lewat pintu depan, tapi tahu-tahu sudah berdiri di belakang, di dekat pintu dapur yang terbuka. Perempuan itu mengenakan selendang putih dan pakaian sederhana. Rambutnya panjang, wajahnya teduh, tapi dingin. Suaranya pelan dan datar. "Neng Diana!" Diana terkejut. Ia tak mengenal perempuan itu, tapi anehnya tidak merasa takut. Perempuan itu duduk di kursi yang ada di pojok, lalu mulai berbicara. "Kamu ingin warungmu ramai? Ingin uang cukup? Rumah, kendaraan, masa depan anak-anakmu?" Diana mengangguk pelan. Saat itu ia tidak terlalu berpikir. Yang ada dalam kepalanya hanya kebutuhan sehari-hari dan rasa putus asa. "Aku bisa bantu," kata perempuan itu lagi. "Tapi ada syaratnya." Diana tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap perempuan itu. "Tidak ada darah, tidak ada tumbal manusia. Tapi kamu harus punya Candy. Dan di dalam Candy itu, kamu harus merawat sesuatu, seperti anakmu sendiri." Diana masih belum paham sepenuhnya. Tapi perempuan itu, yang belakangan memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Seruni, mulai menjelaskan dengan singkat. Ia menjanjikan keberkahan dalam rasa, pelanggan yang akan datang terus-menerus, dan kuah soto yang akan selalu berbeda dari yang lain. Namun, sebagai gantinya, Diana harus menjalankan beberapa hal. Candy yang diberikan tidak boleh dibuka sembarangan. Ia harus dirawat, dijaga, dan diberi perhatian secara rutin. Selain itu, Diana diminta untuk tidak melakukan ibadah apapun selama perjanjian masih berlangsung. Tidak boleh menyebut nama Tuhan, tidak boleh salat, dan tidak boleh mengingkari perjanjian dalam bentuk apapun. Saat itu, Diana hanya berpikir soal makan esok hari. Ia setuju. Nyai Seruni kemudian mengeluarkan Candy dari kain selendangnya. Candy itu kecil, terbuat dari tanah liat dengan tutup kayu. Dasarnya tampak gosong, seolah pernah dibakar. Ia tampak berat, dan Diana sempat merasa sedikit pusing saat menyentuhnya. "Rawat dia, jangan pernah abaikan, dan jangan coba buka tutupnya sampai waktunya tiba," kata Nyai sebelum menghilang begitu saja malam itu. Sejak saat itu, Diana mulai menjalani rutinitas baru. Ia meletakkan Candy itu di dapur, di pojok ruangan. Setiap pagi sebelum mulai memasak, ia berbicara pelan ke arah Candy, menyapanya seperti menyapa anak kecil. Kadang ia menyiapkan bunga kantil kering di atas penutupnya, seperti yang diperintahkan. Dan benar saja, pelan-pelan, warungnya mulai ramai. Pelanggan datang tanpa promosi. Mereka menyukai kuah sotonya yang beda dari yang lain. Bahkan ada yang datang setiap hari.
Malam itu, 2 tahun setelah perjanjian dibuat, Diana kembali duduk di depan Candy, seperti malam pertama dulu. Tapi kali ini bukan untuk meminta, melainkan karena perasaan was-was yang sulit dijelaskan. Ia menyalakan lilin kecil di dekat Candy. Angin malam bertiup perlahan dari celah jendela. Warung sunyi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Candy itu bergetar pelan. Dari dalam Candy, terdengar suara lirih, seperti napas pendek, lalu suara kecil yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Mama!" Diana menahan napas, tangannya gemetar. Suara itu kembali terdengar. "Mama, aku di sini." Dan saat Diana membuka matanya, ia melihat sepasang mata kecil, gelap dan bundar, mengintip dari celah kecil antara tutup kendi dan bibirnya. Candy itu tidak kosong. Sejak malam itu, Diana merasa ada yang berubah di dalam dapurnya. Awalnya hanya hal-hal kecil. Udara di dalam dapur terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma bunga kantil tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika ia tidak menaruh apapun di dekat Candy. Tiap malam, sekitar pukul 2 dini hari, Candy itu mulai bergetar sendiri. Getarannya pelan, tapi cukup terasa jika seseorang duduk di dekatnya. Seperti ada sesuatu di dalam Candy yang hidup, yang bernapas. Diana tidak pernah menceritakan hal itu pada siapapun. Ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa. Warung sotonya tetap ramai. Pelanggan datang silih berganti, beberapa bahkan datang dari luar kota setelah membaca ulasan atau mendengar kabar dari mulut ke mulut. Pagi hari, sebelum mulai memasak, Diana selalu menyapa kendi itu dengan lirih. Ia tidak tahu pasti harus berkata apa, tapi setiap hari ia mengucapkan hal yang sama. "Selamat pagi, semoga hari ini lancar ya." Setiap selesai menyapa, ia akan mulai menyiapkan kuah soto seperti biasa. Tapi ada satu bagian dari proses memasak yang tidak diketahui oleh siapapun. Diana mengambil selembar pakaian dalam bekas pakainya semalam, lalu membungkusnya dalam kain kasa kecil seperti rempah-rempah. Ia celupkan bungkusan itu ke dalam kuah mendidih selama beberapa menit sebelum memasukkan bumbu lainnya. Ia tidak tahu kenapa hal itu harus dilakukan, tapi setelah pertama kali melakukannya, kuah sotonya selalu terasa lebih kuat dan harum. Pelanggan mulai sering mengatakan hal-hal aneh seperti rasanya bikin kangen, atau seperti pernah makan ini di masa kecil. Warungnya semakin ramai. Dalam waktu beberapa bulan, penghasilannya meningkat tajam. Ia bisa membeli motor baru, memperbaiki rumah orang tuanya, dan bahkan mulai menyewa tempat di kota sebelah untuk membuka cabang baru. Namun, setiap malam kendi itu tetap bergetar, dan suara lirih yang memanggilnya semakin jelas. "Mama!" Pada malam ketujuh sejak suara itu muncul, Diana terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gesekan dari dapur. Ia pikir itu tikus, tapi saat ia masuk ke dapur, matanya langsung tertuju pada Candy yang tidak lagi berada di sudut. Candy itu kini berada tepat di tengah-tengah dapur, tutupnya sedikit terbuka. Diana mendekat dengan pelan. Ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Kakinya terasa berat. Saat ia sudah cukup dekat, dari dalam kendi terdengar suara napas pendek, lalu suara geraman kecil. Tutup kendi bergerak sedikit, lalu muncul tangan kecil yang kurus, keriput, dan kukunya panjang. Diana terpaku. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap. Dari dalam kendi itu, muncul kepala kecil dengan rambut panjang berantakan dan kulit pucat. Wajahnya tidak sepenuhnya seperti anak-anak biasa. Matanya gelap tanpa bola mata. Ia keluar perlahan dari dalam kendi, lalu mengambang beberapa sentimeter di atas lantai. Makhluk itu tersenyum. Wajahnya pucat, tapi suaranya terdengar lembut. "Mama!" Diana tidak bisa berkata apa-apa. Tapi anehnya, rasa takut yang pertama kali muncul justru perlahan berubah menjadi perasaan iba. Makhluk itu duduk di sudut dapur, mengayun-ayunkan kakinya. "Mama, besok jualan lagi ya? Aku bantu Mama ya?" Diana hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa seperti benar-benar sedang bicara dengan anaknya sendiri. Di kepalanya tiba-tiba muncul sebuah nama. "Kliwon," bisiknya tanpa sadar. Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Esok paginya, warung buka seperti biasa. Pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Dalam 2 jam, soto habis terjual. Di dapur, makhluk kecil itu, yang kini Diana panggil Kliwon, duduk diam di dekat panci kuah. Ia mengayunkan kakinya dan menatap kuah mendidih sambil tersenyum. "Mama, wanginya enak sekali hari ini." Malam harinya, saat Diana menghitung uang hasil jualan, suara lirih terdengar dari sudut dapur. "Mama senang, aku juga senang." Diana menatap kendi yang kini tidak lagi hanya sekadar wadah. Itu adalah rumah bagi sesuatu atau seseorang yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Seiring waktu, warung soto milik Bu Diana menjadi semakin dikenal. Tidak hanya di kotanya sendiri, tapi juga menyebar lewat media sosial, blog kuliner, dan video-video pendek para pelanggan.
Banyak orang mulai menyebutnya sebagai warung soto paling enak di wilayah itu. Setelah 1 tahun berjalan, Diana merasa ini saatnya memperluas usaha. Ia mulai mencari tempat untuk membuka cabang di 2 kota tetangga. Semua berjalan lancar. Ia mendapat tempat strategis dan karyawan baru. Namun di dalam hatinya, Diana tahu bahwa yang membuat warung itu ramai bukan hanya soal bumbu atau pelayanan. Ada unsur lain yang selama ini menjaga rasa soto tetap kuat dan pelanggan selalu kembali. Candy itu, Kliwon. Diana mulai cemas. Ia sadar bahwa candy yang ia miliki hanya 1. Dan sejauh ini, Kliwon tidak pernah meninggalkan tempatnya di warung utama. Ia selalu muncul menjelang fajar, duduk di pojok dapur, dan mengawasi proses memasak. Membuka cabang berarti akan ada 2 dapur lain. Tanpa kendi, ia tidak yakin rasa sotonya akan tetap sama. Dan tanpa rasa yang sama, tidak akan ada pelanggan yang bertahan. Akhirnya Diana memutuskan untuk kembali ke Sumedang. Ia datang menemui Abah, orang tua yang dulu memperkenalkannya pada Nyai Seruni. Rumah Abah terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Dengan membawa bingkisan dan sejumlah uang, Diana menyampaikan maksudnya. Saya ingin buka cabang, Bah, tapi saya butuh kendi lebih dari 1. Saya butuh lebih dari 1 Kliwon. Abah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kendi yang dibawa Diana dengan pandangan berat. Setelah beberapa saat, ia angkat bicara. Kendi bisa digandakan, tapi isinya tidak. Diana diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Kalau kamu mau kendi baru, kamu harus beri mereka sesuatu. Bukan nyawa, tapi sesuatu yang sangat pribadi, karena mereka juga butuh ikatan. Diana mengangguk pelan. Saya siap. Abah lalu membuatkan 3 kendi baru. Bentuknya mirip dengan kendi asli, tapi ada perbedaan kecil di pola ukirannya. Masing-masing kendi ditutup dengan kain putih dan diikat tali. Saat kendi sudah siap, Abah meminta Diana meneteskan darah dari jari telunjuk ke dalam masing-masing kendi, sambil menyebut nama Kliwon 3 kali berturut-turut. Selesai ritual itu, Abah memberikan satu pesan penting. Setiap kendi yang kamu bawa punya jiwa sendiri. Mereka tidak sama. Rawat semuanya seperti kamu rawat anak sendiri. Jangan pilih kasih, karena mereka bisa saling cemburu. 3 hari kemudian, cabang pertama resmi dibuka. Diana sendiri yang datang dan membawa kendi pertama. Ia pastikan proses masak berjalan sesuai kebiasaan. Menyapa Candy, menyiapkan celupan kain dalam, dan menyambut kehadiran makhluk yang mulai muncul di dapur baru. Warung itu langsung ramai, bahkan lebih cepat dari warung pusat. Pelanggan datang tanpa henti. Beberapa dari mereka mengaku bermimpi malam sebelumnya. Dalam mimpi, ada anak kecil berambut panjang yang mengajak mereka makan soto. Diana tahu siapa yang dimaksud. Beberapa minggu berlalu, cabang kedua dan ketiga menyusul dibuka. Setiap cabang memiliki kendi masing-masing. Diana berusaha membagi waktunya, mengunjungi satu persatu, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, sejak itu, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Kadang kendi di warung utama terasa lebih berat dari biasanya, seolah tidak hanya Kliwon yang ada di dalamnya. Di dapur, suara tawa tidak lagi datang dari satu arah. Suara itu terdengar tumpang tindih, seperti lebih dari 1 anak yang tertawa bersamaan. Pada suatu malam, saat Diana datang ke cabang kedua tanpa memberitahu siapapun, ia masuk ke dapur tanpa suara. Di sana, ia melihat 2 sosok anak kecil duduk berdampingan di pojok ruangan. Yang satu tersenyum seperti biasa, tapi yang satu lagi tidak. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke arah Diana. Pandangannya dingin, tidak seperti Kliwon yang ia kenal. Diana mundur perlahan. Ia menutup pintu dapur dan keluar tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. 3 kendi, 3 tempat, tapi perjanjian awal hanya dibuat sekali. Dan ia tahu, kalau ada yang merasa tidak diperlakukan sama, sesuatu pasti akan menuntut lebih. Sejak membuka 3 cabang, Diana tak pernah punya waktu luang. Pagi hingga malam, ia sibuk berpindah dari satu warung ke warung lain, memastikan semua berjalan sesuai dengan standar yang ia buat. Semua terlihat baik di permukaan. Pelanggan selalu ramai, karyawan bekerja seperti biasa, dan uang masuk setiap hari. Namun, di balik kesibukan itu, Diana mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam pikirannya. Setiap kali ia berada di dapur salah satu warung, ia merasa seperti sedang diawasi. Kadang saat sedang memasak, ia mendengar suara langkah kecil di belakang, tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Warung pusat masih berjalan dengan baik. Kliwon masih muncul setiap pagi menjelang subuh, duduk diam di pojok dapur seperti biasa. Tapi Diana mulai menyadari sesuatu dari sikapnya. Kliwon tidak banyak bicara seperti dulu. Ia hanya duduk, kadang menatap ke arah kendi, kadang menatap Diana tanpa ekspresi. Di rumah, hubungan Diana dengan suaminya Fikri juga mulai berubah.
Fikri mulai jarang berbicara. Ia lebih banyak diam, bahkan ketika berada di ruang yang sama. Suasana rumah tidak lagi hangat. Fikri sering mengeluh bahwa rumah terasa dingin, meskipun cuaca sedang panas. Rumah ini sekarang kayak kosong, katanya suatu malam saat mereka makan malam bersama. Kayak bukan rumah, Diana hanya menjawab singkat. Capek aja mungkin. Fikri tidak membalas. Ia hanya menatap istrinya sebentar, lalu kembali memandangi makanannya tanpa selera. Beberapa hari kemudian, Fikri memberanikan diri bicara lebih serius. Ia mengaku pernah melihat anak kecil di dapur rumah mereka. Anak itu duduk di kursi dan menggoyangkan kakinya. Tapi saat lampu dinyalakan, sosok itu hilang. Aku lihat dengan jelas deh, katanya. Tapi begitu aku nyalain lampu, dia udah nggak ada. Diana diam. Ia tahu persis siapa yang dilihat Fikri, tapi tidak mengatakan apapun. Hari-hari berikutnya, Fikri mulai tidur di ruang tamu. Ia mengatakan sering mimpi buruk kalau tidur di kamar. Dalam mimpinya, Diana berdiri di ujung tempat tidur, diam, dengan mata terbuka lebar dan wajah tanpa ekspresi. Kadang terdengar suara tawa kecil yang bukan suara Diana. Diana sendiri juga mengalami perubahan. Ia merasa wajahnya mulai tampak berbeda ketika melihat ke cermin. Lebih pucat, lebih kurus. Kadang matanya terlihat seperti tidak berkedip. Kadang ia merasa ada sosok lain berdiri di belakangnya saat bercermin, tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam Fikri akhirnya bertanya dengan nada serius. Dek, kamu ini dagang pakai apa sih? Diana tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam di kursinya. Fikri mengulang pertanyaannya. Kamu pakai apa sampai semua bisa seramai ini? Dengan nada datar Diana hanya menjawab. Kalau A takut, A nggak usah ikut campur. Jawaban itu membuat Fikri terdiam. Tapi sejak saat itu, ia mulai menjauh. Ia lebih sering keluar rumah atau tidur lebih awal. Bahkan ia sempat bicara pelan kepada ibunya, mengungkapkan kekhawatirannya. Aku nggak yakin, Diana itu masih Diana. Suatu malam, Diana terbangun oleh suara benda jatuh di dapur. Saat ia ke sana, ia melihat kendi utama tergeletak di lantai dalam keadaan pecah sebagian. Retakannya halus, seperti digores dari dalam. Tak lama setelah itu, Diana mendengar suara lirih, nyaris seperti bisikan. Mama, jangan lupakan aku, atau aku akan buat semua orang lupakan Mama. Diana berdiri mematung menatap pecahan kendi itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perjanjian awal, ia benar-benar merasa takut. Hari-hari setelah kendi di warung utama mulai retak, keadaan menjadi tidak tenang. Diana berusaha memperbaikinya dengan cara lama, membersihkan dapur, mengganti bunga kantil, dan melakukan ritual seperti biasanya. Tapi, tidak ada perubahan yang terasa. Warung pusat yang biasanya selalu ramai mulai terlihat sepi. Pelanggan tetap datang, tapi jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Beberapa pelanggan mengeluh bahwa rasa kuah sotonya berbeda. Ada yang mengatakan terlalu hambar, ada yang bilang rasa gurihnya hilang. Diana mencoba menutupi kecemasannya. Ia tetap melayani pelanggan, tetap tersenyum, dan tetap memasak seperti biasa. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti sedang kehilangan kendali. Pada malam ke-271 sejak ia pertama kali menerima kendi dari Nyai Seruni, Diana lupa melakukan ritual 9 bulanan. Ia terlalu sibuk mengejar operasional 3 cabang, dan pembantu barunya tanpa sengaja mencuci pakaian yang seharusnya digunakan untuk ritual. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu saat itu terjadi. Tapi malamnya, warung pusat benar-benar sepi. Bahkan tak ada satupun pelanggan yang datang. Tidak ada aroma kuah yang biasa menyebar dari dapur. Bahkan kendi yang biasanya bergetar setiap dini hari kini hanya diam. Hari berikutnya pun sama. Hanya 2 orang yang datang. Lusa, hanya 1. Dan pada hari ketiga, tidak ada satupun yang datang dari pagi sampai siang. Pada malam kelima, Diana mulai bermimpi buruk. Ia berada di sebuah sawah luas yang gelap, hanya diterangi cahaya remang dari langit mendung. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berselendang putih berdiri membelakanginya. Kenapa Neng lupa? Suara itu terdengar lirih tapi jelas. Diana tidak menjawab. Perempuan itu perlahan menoleh, matanya hitam, tidak bercahaya. Di sampingnya berdiri sosok anak kecil yang mengenakan kain lusuh. Kulitnya tampak rusak, matanya merah, dan giginya tajam. Ia memegang tangan perempuan itu sambil menangis. Ma, aku lapar. Diana terbangun dengan napas tercekat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk diam di ranjang untuk beberapa menit, lalu mendengar suara pecahan piring dari arah dapur. Ia berlari ke dapur dan melihat kendi yang letaknya kini bertambah besar. Retakan itu membentuk pola seperti cakar. Ia tidak menyentuhnya, hanya berdiri memandanginya dalam diam. Hari-hari berikutnya menjadi lebih buruk. Salah satu karyawan di cabang kedua tiba-tiba kesurupan saat membersihkan dapur. Ia menjerit sambil menunjuk-nunjuk kendi di pojok ruangan.
Suaranya berubah menjadi seperti anak kecil. Mama jahat. Mama lupa kasih makan. Karyawan itu jatuh pingsan beberapa menit kemudian. Di cabang ketiga, seorang pelanggan tiba-tiba histeris. Ia mengatakan melihat sosok anak kecil duduk di kursi sudut ruangan, menggoyangkan kaki sambil menatapnya tanpa mata. Diana menerima kabar itu dengan perasaan kacau. Ia mulai demam, tubuhnya panas, dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Saat sadar, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus kembali ke Sumedang. Ia harus menemui Abah. Ia harus mencari Nyai Seruni. Tapi di dalam dirinya, ia tahu, tidak semua bisa diperbaiki seperti dulu. Kemarahan yang tumbuh di dalam Candy bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Dan Kliwon bukan lagi anak kecil yang hanya ingin membantu di dapur. Sejak hari Diana jatuh sakit dan tidak sadarkan diri selama 2 hari, kondisi usahanya semakin memburuk. Cabang-cabang warungnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Di cabang kedua, karyawan yang pernah kesurupan kini memilih mengundurkan diri. Ia menolak menjelaskan alasannya, hanya berkata tidak ingin kembali ke dapur itu lagi. Beberapa pelanggan tetap juga mulai mengeluh. Bukan hanya soal rasa, tapi juga suasana warung yang menurut mereka terasa tidak nyaman. Ada yang merasa dipandangi, ada yang mendengar suara aneh saat sedang makan, bahkan ada yang mencium bau bunga layu yang menyengat. Di cabang ketiga, suasananya lebih parah. Salah satu pelanggan perempuan tiba-tiba berteriak saat keluar dari kamar mandi. Ia mengaku melihat sosok hitam kecil duduk di lantai, menggoyangkan kaki sambil tertawa. Tapi ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Karyawan lain mulai membicarakan hal-hal yang janggal. Panci bisa mendidih tanpa api, lilin yang baru dinyalakan bisa langsung padam, dan Candy yang kadang berpindah tempat sendiri, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Diana mencoba tetap tenang, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Ia merasa semua Candy mulai berubah. Mereka tidak lagi terasa seperti benda mati. Mereka seperti makhluk hidup yang bisa merasa. Dan kini, mereka sedang marah. Di rumah, kondisi Fikri makin memburuk. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia sering menggigil di malam hari. Ia tidak pernah menyebutkan apa yang ia alami, tapi Diana tahu. Ia mulai melihat tanda-tandanya. Setiap malam, kendi yang pernah diletakkan di dapur rumah selalu berpindah tempat. Kadang ke ruang tamu, kadang ke kamar tidur, bahkan pernah muncul di teras rumah saat pagi hari. Suatu malam, Fikri berkata pelan, "Dek, hentikan semua ini. Apapun yang kamu mulai, tolong akhiri sekarang." Diana tidak menjawab. Ia hanya duduk di ruang makan sambil menatap lantai. Ia tahu permintaan itu masuk akal. Tapi ia juga tahu tidak semudah itu melepaskan semuanya. Ia sudah terlalu dalam. Malam berikutnya, Diana kembali ke dapur pusat. Ia menatap kendi retak yang masih tergeletak di pojok ruangan. Ia menyalakan lilin kecil dan membakar bunga kantil terakhir yang ia punya. Ia berharap ada keajaiban, tapi tak ada suara, tak ada getaran, tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kendi. Kliwon tidak muncul. Biasanya menjelang subuh, Kliwon akan duduk di pojok dapur, menggoyang kakinya sambil menyapa Diana. Tapi malam itu dan malam-malam berikutnya, tidak ada siapa-siapa. Dapur terasa kosong, tapi sekaligus menakutkan. Diana mencoba memanggilnya pelan. "Kliwon, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Pagi harinya, warung dibuka seperti biasa. Tapi pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari. Bahkan pelanggan tetap tidak muncul. Satu pelanggan sempat berkata, "Rasanya beda, Bu, kayak kosong." Kata itu membuat Diana terdiam cukup lama. Hari-hari berikutnya, ia mulai kehilangan semangat. Panci soto yang dulu selalu habis kini sering tersisa. Beberapa bahan makanan terbuang. Uang masuk menurun drastis, dan suasana rumah makin mencekam. Suatu malam, Diana duduk di dapur, sendirian. Ia menyalakan lilin, lalu menatap kendi retak itu dalam waktu lama. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia merasa seperti ibu yang kehilangan anaknya. Tapi di dalam hatinya, ia juga sadar, ini bukan soal kehilangan. Ini soal diabaikan. Ia tahu Kliwon marah, karena ia lalai, karena ia lupa, dan karena ia terlalu sibuk dengan cabang-cabang baru. Ia membagi perhatian ke semua tempat, tapi lupa pada satu yang paling awal. "Mama minta maaf," bisiknya pelan. Tapi tidak ada suara yang menjawab. Diana menatap kendi itu lebih lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan berubah menjadi penyesalan. Setelah berminggu-minggu dihantui perasaan bersalah, Diana akhirnya memutuskan untuk kembali ke Sumedang. Ia merasa semua cara yang ia lakukan untuk memperbaiki keadaan tidak membawa hasil. Pelanggan terus berkurang, suasana di rumah semakin dingin, dan suaminya mulai sering jatuh sakit. Ia membawa kendi utama, yang sekarang retaknya semakin jelas, dibungkus dengan kain putih, dan diletakkan dalam kotak kayu kecil.
Perjalanan ke Sumedang terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena perasaan di dalam dirinya sendiri. Ia tahu perjalanannya kali ini bukan untuk meminta tambahan keberuntungan. Kali ini, ia datang untuk mengakhiri. Sesampainya di rumah Abah, pria tua itu menyambutnya dengan wajah muram. Ia tidak banyak bertanya, seolah sudah tahu kenapa Diana datang. "Kamu datang terlambat, Neng," kata Abah sambil mempersilahkan Diana duduk di ruang tengah. Diana tidak langsung bicara. Ia membuka kotak kayu itu pelan dan menunjukkan kendi yang kini terlihat seperti akan pecah kapan saja. "Aku mau mengakhiri semuanya, Bah. Aku sudah nggak kuat. Aku nggak mau kehilangan semuanya," katanya pelan. Abah mengangguk. "Kalau memang kamu mau mengakhiri, kamu harus lepas semuanya. Bukan cuma kendi, tapi semua yang kamu dapat dari perjanjian ini." Diana terdiam. Ia tahu maksudnya. Artinya, ia harus siap kehilangan seluruh usaha yang telah ia bangun. Warung, cabang-cabang, uang, dan mungkin nama baiknya. "Aku siap," jawabnya akhirnya. Abah menghubungi seorang ustaz yang ia percaya. Mereka sepakat melakukan proses pelepasan malam itu juga di tepi laut. Menjelang senja, mereka bertiga berangkat menuju pantai yang sepi. Ustaz membawa beberapa peralatan untuk doa, sementara Abah membawa dupa dan bunga kantil sebagai pelengkap ritual. Langit mendung, angin laut berhembus kencang, suasana di pantai terasa lebih sunyi dari biasanya. Diana menggenggam kotak berisi kendi dengan kedua tangan. Saat mereka tiba di ujung dermaga tua, Ustaz mulai membaca ayat-ayat pelepasan. Abah menaburkan bunga di sekitar mereka. Diana berdiri di tengah-tengah, menatap laut dengan wajah yang campur aduk antara takut dan pasrah. "Kendi ini, begitu menyentuh laut, ikatanmu akan putus," kata Ustaz. "Tapi ingat, yang pergi bukan cuma bebanmu. Kemudahan pun akan ikut tenggelam." Diana mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu risikonya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak kayu itu. Kendi itu kini tampak lebih berat dari sebelumnya. Saat ia mengangkatnya, angin berhembus lebih kencang. Ia berdiri di pinggir dermaga, lalu melempar kendi itu jauh ke tengah laut. Kendi itu melayang sebentar di udara, lalu jatuh ke air dengan bunyi pelan. Beberapa detik kemudian, permukaan laut tampak tenang. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti tawa kecil, lalu diikuti oleh suara jeritan singkat, nyaring, namun cepat menghilang. Laut kembali tenang. Tidak ada bekas apapun. Diana berlutut di lantai dermaga. Ia tidak menangis, tapi matanya kosong. Tubuhnya terasa ringan, tapi pikirannya masih belum bisa benar-benar tenang. Ustaz menepuk pundaknya. "Lepaskan dengan ikhlas. Yang pergi biarlah pergi. Yang tertinggal, itulah yang harus kamu jaga." Malam itu, mereka kembali ke rumah Abah dalam diam. Diana bermalam di sana sebelum kembali ke kotanya esok hari. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia bisa tidur tanpa suara, tanpa tawa kecil, tanpa bau bunga kantil. Setelah kembali dari Sumedang, Diana merasa seperti orang yang baru keluar dari lorong gelap yang panjang. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun jelas terlihat lelah. Ia tidak membawa apa-apa selain pakaian dan satu tas kecil. Kendi sudah dilarung ke laut dan semua proses pelepasan telah dilakukan. Sesampainya di rumah, suasananya masih terasa dingin, tapi berbeda dari sebelumnya. Bukan dingin karena ketakutan, melainkan karena kosong. Tak ada suara-suara aneh dari dapur. Tak ada bau bunga kantil. Tak ada Kendi yang berpindah tempat di malam hari. Fikri menyambutnya dengan wajah datar, tapi kali ini tidak ada lagi tatapan curiga atau takut. Ia hanya bertanya pelan, "Sudah selesai?" Diana mengangguk, "Sudah." Malam itu, mereka makan malam bersama tanpa banyak bicara. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada ketegangan di antara mereka. Setelah makan, Fikri duduk di ruang tamu sambil minum teh, dan Diana membersihkan meja dapur tanpa merasa diawasi. Beberapa hari kemudian, Diana mulai membereskan administrasi cabang-cabang warungnya. Ia menyadari bahwa tanpa bantuan itu, bisnisnya sudah tidak bisa bertahan. Ia mencoba tetap buka beberapa hari, tapi pelanggan terus berkurang. Akhirnya, ia memutuskan untuk menutup semua cabang dan hanya mempertahankan warung pusat, itu pun dengan jadwal buka yang tidak menentu. Sekarang ia hanya memasak dalam jumlah sedikit, sekadar untuk mengisi waktu, dan kalau ada pelanggan yang datang, ia tetap melayani dengan baik. Tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada lagi aroma kuah yang menyebar kuat seperti dulu, tapi semua berjalan dengan lebih tenang. Suatu pagi, seorang tetangga datang ke warung dan bertanya, "Bu Diana, kok sekarang warungnya sepi terus? Nggak rame lagi ya?" Diana tersenyum. "Iya Bu, sekarang bukannya jarang-jarang, cukup buat makan sendiri aja." Tetangga itu tertawa kecil, lalu pergi setelah membeli 2 bungkus soto. Diana hanya duduk diam setelahnya, menatap dapur yang kini bersih dan kosong. Panci besar yang dulu selalu mendidih kini jarang dipakai. Tak ada kendi di pojok ruangan.
tak ada yang memanggil Mama. Namun, dalam kesunyian itu, Diana justru merasa lebih damai. Malam harinya, ia duduk di dapur sendirian. Ia menyalakan satu lilin kecil, bukan untuk ritual, tapi hanya karena lampu dapur kebetulan mati. Ia menatap pantulan cahaya itu di permukaan panci, lalu melihat bayangan wajahnya sendiri. Wajahnya tampak lebih tua, tapi tenang. Ia menarik napas pelan dan tersenyum sedikit. Lalu ia berdiri, mematikan lilin, dan menuju kamar tidur. Untuk pertama kalinya, Diana tidur tanpa rasa was-was. Tak ada suara napas dari pojok ruangan. Tak ada bayangan kecil yang duduk di kursi. Tak ada nama yang terngiang-ngiang di kepala. Hanya sepi, tapi sepi yang bisa diterima. 3 minggu setelah Kendi dilarung ke laut, hidup Diana perlahan kembali stabil. Meski secara ekonomi tidak sebaik dulu, ia merasa lebih tenang. Warung pusat masih buka, tapi hanya 2-3 kali dalam seminggu. Tergantung suasana hati dan kondisi rumah. Ia sudah tidak lagi memikirkan omset besar atau antrean panjang. Fikri juga mulai membaik. Wajahnya tidak sepucat sebelumnya, dan badannya mulai kembali kuat. Ia tidak lagi tidur di ruang tamu. Setiap malam, ia dan Diana kembali tidur di kamar yang sama, meski tidak banyak bicara. Setidaknya suasana rumah terasa lebih manusiawi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu sore yang sepi, seorang ibu muda datang ke warung bersama anak laki-lakinya yang berumur sekitar 5 tahun. Mereka duduk di meja paling depan. Diana menyapa seperti biasa dan menyajikan soto. Sang ibu mulai makan, tapi si anak hanya duduk diam, tidak menyentuh makanannya sama sekali. Diana yang sedang membersihkan meja di dekat dapur mendengar si ibu bertanya pelan kepada anaknya, "Kenapa nggak dimakan? Nanti keburu dingin." Anak itu menoleh sedikit dan menjawab lirih, "Aku takut, Ma." Sang ibu mengerutkan kening. "Takut kenapa?" Anak itu menunjuk ke arah dapur. Di dapurnya ada anak kecil. Dia nggak punya mata. Diana yang mendengar itu langsung berhenti mengelap meja. Ia menoleh perlahan ke arah dapur yang pintunya terbuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi hawa dingin tiba-tiba terasa menyusup ke lehernya. Ibu anak itu tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya menenangkan anaknya dan mengajaknya makan. Setelah selesai, mereka pulang tanpa banyak bicara. Diana tetap berdiri di tempatnya untuk beberapa saat. Pikirannya kembali gelisah. Ia tahu anak-anak sering berimajinasi, tapi kalimat itu terlalu spesifik. Tidak punya mata. Kata-kata itu mengingatkannya pada sosok yang pernah muncul dari Kendi dulu. Sosok kecil dengan mata gelap kosong. Malam harinya, Diana memberanikan diri membuka lemari dapur tempat Kendi lama dulu pernah disimpan. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi saat ia menutup pintu lemari, ia mencium aroma samar bunga kantil. Padahal ia sudah tidak menyimpan bunga itu sejak ritual pelepasan. Ia berjalan ke arah cermin kecil yang tergantung di dinding dekat dapur. Saat ia melihat pantulan wajahnya, tak ada yang aneh. Tapi saat ia menunduk sebentar dan kembali menatap cermin, ia melihat sesuatu di belakangnya. Bayangan seorang anak kecil berdiri diam. Rambutnya panjang, tubuhnya kecil, dan wajahnya samar. Diana berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi cermin itu retak sedikit di bagian tengah, seperti baru saja terkena tekanan. Lampu dapur tiba-tiba mati sebentar lalu menyala kembali. Diana berdiri membeku di tempatnya. Tak ada suara, tapi pikirannya kembali ke malam-malam saat Kendi masih menjadi bagian dari hidupnya. Ia duduk di kursi dekat jendela dapur, menarik napas dalam-dalam. Apakah semuanya benar-benar sudah selesai, atau ada sesuatu yang tertinggal? Setelah kejadian di warung dan bayangan yang sempat muncul di cermin, Diana kembali hidup dalam rasa was-was. Hari-hari yang sebelumnya terasa tenang mulai berubah. Ia lebih sering melamun, tidur tidak nyenyak, dan menjadi lebih pendiam dari biasanya. Fikri melihat perubahan itu. Ia tidak bertanya apa-apa, tapi jelas terlihat bahwa ia khawatir. Diana pun tidak tahu harus berkata apa. Ia sendiri belum bisa memastikan apakah semua ini hanya bayang-bayang dari masa lalu, atau memang ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, warungnya kembali buka seperti biasa. Hanya ada 2 pelanggan pagi itu. Salah satunya adalah perempuan tua langganan yang biasa datang setiap minggu. Ia memuji rasa soto hari itu, tapi sambil berbisik ia bertanya, "Bu Diana, itu Kendi di dapur pindah ke pojok sebelah ya? Dulu saya ingat letaknya bukan di situ." Diana terdiam. Ia tidak pernah meletakkan Kendi lagi di dapur sejak ritual pelepasan. Tapi ia hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Malam harinya Diana mengecek seluruh bagian dapur. Tidak ada Kendi, tidak ada benda asing. Tapi saat ia kembali ke kamar, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti di ambang pintu. Di atas meja kecil dekat jendela, ada sebuah bungkusan kain putih kecil. Ukurannya tidak besar, kira-kira sebesar mangkuk. Ia tidak berani menyentuhnya, hanya berdiri memandangi benda itu. Fikri datang dari belakang dan bertanya, "Itu apa?" Diana tidak menjawab.
Ia hanya berkata, "Jangan disentuh dulu." Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya kembali ke semua peristiwa yang sudah ia lewati. Dari awal perjanjian, saat Nyai Seruni datang, sampai momen saat Candy dilarung ke laut. Ia ingat semua janji, semua syarat, dan semua larangan yang sudah ia langgar. Saat tengah malam, ia mendengar suara kecil dari arah dapur. Suara gesekan, lalu suara seperti langkah kaki kecil di lantai. Pelan, tapi jelas. Ia berjalan perlahan ke arah dapur. Lampu dapur masih menyala. Saat ia masuk, tidak ada siapa-siapa. Tapi di pojok ruangan, tepat di tempat kendi lama pernah diletakkan, terlihat bekas lingkaran debu di lantai. Seperti ada sesuatu yang pernah diletakkan di sana, lalu diangkat. Diana berdiri cukup lama di sana, kemudian duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia sadar, apapun yang dulu pernah ia undang, tidak sepenuhnya pergi. Pagi harinya, ia menutup warung. Ia mengirim pesan ke beberapa pelanggan tetap, memberitahu bahwa warung akan tutup sementara waktu. Hari-hari selanjutnya Diana lebih banyak di rumah. Ia mulai membaca kembali buku-buku lama milik almarhum ayahnya, mencoba memahami lebih jauh tentang hal-hal gaib yang selama ini ia abaikan. Ia juga sering berbicara sendiri, entah kepada siapa, hanya sekadar minta maaf atau sekadar menenangkan pikirannya. Fikri tetap menemaninya. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu ada di dekatnya. Kadang mereka duduk di teras berdua, hanya diam, menikmati angin sore. Diana tahu, hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Tapi ia juga tahu, selama ia menjaga diri, menjaga pikirannya, dan tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama, semuanya masih bisa dilalui. Namun jauh di dalam hatinya, ia paham satu hal yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Perjanjian yang pernah dibuat, walaupun sudah diputus, tetap meninggalkan jejak, dan jejak itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Suatu malam, saat ia akan tidur, lampu kamar tiba-tiba mati sebentar lalu menyala lagi. Ia menoleh ke jendela, lalu menatap cermin kecil yang tergantung di sudut kamar. Tak ada bayangan lain di sana, tapi di dalam hatinya, ia merasa diperhatikan. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan membisikkan satu kalimat. "Aku tidak akan lupa." Lalu tidur dalam diam, dengan rasa lega, dan sedikit takut yang masih tertinggal. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir.